Gila deh ma Musa. Ya, ma Musa do diau. Iya. Iya. Memang rusak itu awalnya itu sebenarnya kalau untuk saya jangan sudah digali. Biar saja. Sebenarnya dalam itu hutan itu menjadi bapak. Kalau sungai itu menjadi ibu. Dulu itu hutan masih berhijau, hutan masih rimba, itu gampang seperti daging babi dan rusa. Tapi sekarang sudah semua udah banyak yang sudah ditebang, banyak yang sudah habis hutannya. Semakin rendah ketergantungan masyarakat Ohongan Nyawa terhadap pangan lokal mereka, maka aspek konservasi hutan itu akan semakin rendah. Yang menghancurkan hutan Halmahera ini, hal utamanya itu adalah pesan tambang itu, kehadiran pesan tambang untuk eksploitasi nikel itu kan. Pesan tambang masuk, kan otomatis wilayah mereka ini kan terancam. Jadi ada eksploitasi besar-besaran terhadap hutan mereka. Nikel ini kan cenderung menggeruk topsoil atau lapisan permukaan tanah yang sesungguhnya di Halmahera ini tidak terlalu tebal. Ketika ini dibuka, itu kan semua sedimen tanah itu yang sumber pangan mereka dari sungai itu terganggu. Oleh udang, kalau sudah air itu pasti mati. Dan mulai susah mereka cari ikan, udang dan sidang. Pemuda ini adalah Musa Dongor, masyarakat adat Ohongan Nyawa yang sejak kecil menetap di desa. Ia hendak menemui keluarganya yang tinggal nomaden di hutan tropis Halmahera Timur setelah 3 tahun tak berjumpa. Gila deh ma Musa. Nah, ini dia. Saya boleh teriak obatan. Itu tidak masalah, tidak masalah. Jangan bilang orang hutan, jangan pakai bahasa bilang. Oh, bata itu. Oh, bata. Oh, bata. Langsung peluk tidak masalah. Sana langsung peluk. Peluk saja tidak apa-apa. Nggak bisa diari ama. Iya, aman. Kanu ngono hiwa batami boa. Iya, makan dulu tak gua, makan tayo kan Oh, itu. Tayo kan. Ya, ma Musa do diau. Iya. Iya. Oh, bata. Sehat. Iya. Sehat-sehat. Iya. Musa merupakan anak pertama dari pasangan masyarakat adat Ohongan Nyawa, Hidete dan Gorehau. Sejak usia 7 tahun, Musa telah diasuh orang desa bersama 2 adiknya yang kala itu masih balita. Sedangkan orang tua Musa dan kedua adik lelakinya memilih tetap tinggal di hutan, menjaga kelestarian ekosistem hutan dan warisan nenek moyang. Hutan bagi suku Ohongan Nyawa ibarat ibu yang menjaga dan memberi makan. Di hutan, mereka biasa berburu, meramu, dan bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun, ekspansi tambang nikel di Halmahera membuat kehidupan para penjaga hutan ini terancam. Tak hanya berdampak pada perubahan pola pangan, tetapi keberadaan mereka juga terusir dari rumah sendiri. Iya, habis. Ngabutin hal-hal. Sama aku tambah pakawakah ya. Malu kita matak. May boleh dikabat tawa yan nga. Iya. Pelan-pelan saja. Ya, kita semua dekat di depan sana ada nasi tuh. Iya, aku Kus-kus banyak. Pak itu bilang, Obata bilang di sini Iya. ada sini kus-kus. Datang ini ya yo ya. Ini Bisa punya dakin aja. nasi. Ya, nah. Iya kan. Ini juga ada. Oh, makin mapakodana ya aku labi. Tulawi. Aku labi. Ate ko mabiyang ya do kanya. Ay ko niya, ay ko do kinaya. Kelapa itu kelapa sana. Ini dia punya batas. Akan ya. Dia kasih panah Kami. sampai ke atas. Ini dia yang taruh batas karena ada orang yang ini batas itu. Dia punya batas dari sana itu. Ini kiri kanan dari sungai sampai sana sungai. Memang kalau kita pikir
Dulu juga Aku masih zaman-zaman istilah berburu. Satu hobatan aku. Seperti ini. Satu hobatan aku nang kuda iku tuku. PT ini. Satu hobatan aku Iya, nang memang kuda. so ini tapi bukan seperti ini. Iya. Oh, bukan. Satu aku hobat. Ya keluhan itu. Jadi rusaknya bagaimana tuh? Itu memang rusak itu awalnya itu sebenarnya kalau untuk saya jangan sudah digali. Biar aja. Biar saja. Tapi karena digali akhirnya waktu hujan jadi apa namanya? Jadi air itu turun di kalian akhirnya bukan sama alasan di sana. Ini lihat. Obat maksud jangan sudah digali biar saja sampai ke sana di sungai dia paras. Berarti ini sudah rusak ya? Rusak itu. Iya. Dia punya keluhan sedangkan apa binatang saja Iya. pun sudah setengah mati untuk Oh, ini dikeruk sama ekskavator. ya awalnya itu. Maksudnya awalnya itu Pak Cope maksud jangan sudah di ini biar. Tapi ternyata nanti dia tidak ada. Nama ke memang. Oh, dulu tidak seperti ini ya? Oh tidak. Tidak. Dulu rata. Rata. Kemudian dikeruk. Dikeruk Iya. akhirnya menjadi begini. Ya, ada kada aku. Dampaknya apa tuh, Pak? Iya. Ya dampaknya memang kalau saya pikir dia punya dampak ini satu Air, masalah air. air, keluhan air. Keluhan air itu. Air terus mencari setengah mati kalau musim hujan. Kehidupan masyarakat Ohongan Namanyawa kian terdesak tambang nikel. Deforestasi membuat sumber pangan mereka menipis, bahkan hilang. Pangan tak mudah didapat. Hewan buruan sulit dicari. Sungai pun ikut tercemar. Hutan yang dihuni Hidete telah diapit 2 konsesi tambang nikel, yakni PT Wana Kencana Mineral dan PT Arumba Jaya Perkasa yang sedang membuka jalan tambang. Iya, ngan makokoga. Atau lu tuh nak nang. Iya, hangi ah. Iya, koi bakayu. Gua ngok. Iya. Anak nang ngama. Iya. Nama maka masa jalan maka atau kak yang ada. Nang dia kama maka yang ngamang nang mau batal na. Itu lah dia ngokoi ya. Iya do maka. Iya mah ya ya. Jangan apa tadi ngokoi ya. Nadi nama makia. Sulitnya memperoleh pangan di hutan membuat Hidete dan keluarga terpaksa membuka kontak dengan masyarakat luar. Mereka kerap pergi ke desa atau lokasi tambang untuk memperoleh pangan. Pihak perusahaan tambang juga rutin memberi mereka sembako. Alih-alih membantu, hal ini justru membuat masyarakat Ohongan Namanyawa bergantung pada pangan industri. Berburu juga tidak begitu bebas karena lokasinya sudah banyak dibongkar oleh perusahaan. Kalau memang dia ingin makan berupa ikan kaleng, itu hanya dia tunjuk saja. Dorang sudah berikan. Beras juga dikasih. Dikasih. Dia mintakan, saya minta ini. Contohnya beras atau ikan kaleng, super mie. Tapi awalnya itu memang dari pihak perusahaan duluan. Perusahaan itu tiap seminggu sekali apa seminggu 2 kali itu selalu memberikan mereka makanan lain kayak Indomie, atau mereka ada jatah untuk ambil di pos satpam itu atau pos perusahaan itu makanan-makanan yang dikasih perusahaan, Indomie, gula, kopi, telur, itu mereka ngambil. Nah, orang Ohongan Namanyawa ini kalau kau bantu 1 kali aja itu dia merasa berhutang budi. Dia merasa bahwa kau itu sahabatnya dan dia harus membantumu gitu. Dan itu ini kalau sudah begitu itu kau sudah jadi saudara buat mereka. Nah, belakangan setelah hutannya habis, toh dia lihat makin buruannya susah didapat, terus airnya juga sudah rusak, akhirnya mereka kayak, oh ini nggak boleh lagi dibiarkan, toh. Jadi mereka sudah mulai kritis, dia sudah memprotek sekarang wilayahnya dia.
Hoga matiba kada na tra ko na hona matiba. Tama. Apa kanga madu tu no hitai la ko makia ka. Na toko tongo hiwana ida tongo pa. Kaka tongo hina ida. Hona mamusai wo titu kuto na gona na matiba. Tongo. Ani datomo. Ahi datomo. Kana dia gina hitau mangi. Kaka mia ahi datomo pa. Ko to hi kuno awara pake. Kaka ahi datomo. Hona o kona petong. Na toga ami laki ga ma toma i topo ami laki ba. Ho pa koni apa. Mo hi be he moka. Hona o kona petong. Hona na ngohi de na ngohi matona ka. Na tongo mimi apa ngana. La na tongo mimi apa ngana na i ga. Na he na Berdasarkan hasil identifikasi dari penelitian Radio Simanjuntak, dosen Prodi Kehutanan Universitas Halmahera, terdapat 153 spesies tumbuhan hutan yang dimanfaatkan masyarakat Ohongan Namanyawa untuk pangan dan pengobatan. Kini, ketergantungan mereka terhadap spesies tumbuhan hutan tersebut semakin rendah seiring masifnya eksploitasi hutan. Menurut Radios, degradasi hutan karena industri ekstraktif berimplikasi pada terbatasnya akses pangan lokal masyarakat Ohongan Namanyawa. Di satu sisi, pemberian pangan non-lokal kepada mereka akan berdampak pada ketergantungan yang mengakibatkan lemahnya konservasi hutan. Jadi memang mereka sudah mengidentifikasi ruang-ruang di hutan yang itu menjadi sumber pangan mereka, dan itu menjadi prioritas sebenarnya untuk diperhatikan agar area tertentu di hutan yang memiliki potensi pangan yang tinggi bagi Ohongan Namanyawa ini penting untuk dikonservasi. Tentunya untuk institusi-institusi besar, apakah dia perusahaan ataupun pemerintah, hendaknya tidak hanya mengalir begitu secara alamiah, tapi juga memperhatikan aspek tantangan ketika perilaku atau karakter masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokalnya semakin menurun, karena itu akan berpengaruh kepada konservasi. Semakin rendah ketergantungan masyarakat Ohongan Namanyawa terhadap pangan lokal mereka, maka aspek konservasi hutan itu akan semakin rendah, karena mereka ya mendapatkan konsumsi mereka sudah bisa dari luar. Jadi maka sebagai institusi yang besar, katakan perusahaan atau pemerintah, mestinya melihat ini juga sebagai, jadi harus dipikirkan bagaimana untuk memperkuat pangan lokal mereka, gitu. Bagaimana untuk tidak membangun ketergantungan tapi menguatkan mereka dengan pangan lokal mereka. Kafling tanah di hutan untuk dijual ke perusahaan tambang nikel menjadi salah satu modus mengusir masyarakat adat Ohongan Namanyawa. Perusahaan menggunakan berbagai cara untuk menguasai hutan Ohongan Namanyawa. Modus yang paling lazim, perusahaan meminta warga pesisir untuk mengkafling tanah di hutan. Lalu mereka akan membayarnya. Iya. Atau na batingwa ada tamwa. Ada pamwa kaga. Ada to na hido akama pangandaya. Nako batingwa ya. Oh iya. Atau nako batingwa kada hido akwa ya. Iya. Nah, ini kan makanya ke Munafo. Iya, na mga kamanado kay ka muna kay atumoy tuloy kanin ka. Atuhumoy. Iya, atumoy tuloy ya. Atuhumoy ya. Atau nakama na niyo batingo ka. Berdasarkan laporan penelitian Transparansi Internasional Indonesia, praktik kafling tanah di dalam hutan terjadi secara sistematis. Praktik ini dilakukan dengan modus klaim tanah negara yang melibatkan warga desa, pejabat, politisi, hingga aparat. Masyarakat Ohongan Namanyawa harus dihadapkan dengan realita bahwa oligarki menganggap mereka tak lebih penting dari nikel. Pemerintah bahkan memuluskan jalan korporasi dengan menyingkirkan masyarakat Ohongan Namanyawa dari hutan lewat program
resettlement atau pemukiman kembali. Mereka dianggap sebagai suku terasing dan tuna budaya sehingga harus dimukimkan di desa. Hidete berulang kali ditawarkan tinggal menetap di pemukiman desa oleh pemerintah. Berulang pula ia menolak. Ia tidak terbiasa tinggal beratap seng. Sudah 3 dekade, Tangan Niki bersama sang istri, Mengga, tinggal di Dusun Tukur-Tukur, Desa Dodaga, Halmahera Timur. Mereka merupakan generasi pertama masyarakat Ohongan Manyawa yang bermukim di Dusun Tukur-Tukur. Tinggal di desa, dia harus beradaptasi. Semula berburu, kini bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak jauh dari rumah gubuknya, Tangan Niki memiliki ladang pertanian yang ditanami berbagai komoditas. Pala, kelapa, mangga, itu mangga ini. Pohon mangga ini. Ini buahnya coklat ini. Angka. Di mana? Ada di sebuah. Mari. Ini. Buat Ini kalau sekilo berapa harga? ada yang 80. Kalau dia punya ini 220. Harga? Dia punya kuli ini. Yang merah itu. Iya, hutan. Apa itu Mama? Hutan. Dibikin apa? Yang masak itu. Masak. Masak, dimakan. Sudah masak dimakan. Enak itu Mama? Enak, matu pahit. Biasa dimakan sama apa? Hah? Dimakan sama apa? Itu saja. Cara pakai ikan kah? Ada. Memang kalau tong rasakannya lebih enak di hutan. Kenapa? Kan kalau di kampung banyaknya isu. Tapi kalau di hutan itu enggak ada apa-apa, dengar apa-apa. Isu bagaimana Bapak? Isunya misalnya baku iri hati teman-teman itu kan begitu tuh tentara suka. Nyaman ya? Nah, tapi kalau dulu kan aman. Tak semua masyarakat adat Ohongan Manyawa bertahan tinggal di desa. Banyak dari mereka yang justru kembali ke hutan, seperti Antonius Tatilegan dan Ningsi. Pasangan suami istri ini lebih sering menghabiskan waktu di hutan kawasan Dusun Titipa, meskipun sesekali kembali ke desa. Hidup sekarang dengan dulu agak beda sedikit. Agak beda itu kenapa? Merasa bahwa kalau dulu itu mereka masih berpindah-pindah. Di satu tempat ada pindah lagi. Jadi tidak ada punya kebun. Tidak ada punya seperti ini. Tapi sekarang agak sedikit perbandingan di sini lebih senang karena ada punya tanaman. Tapi di sisi lain ada kayaknya makanan yang mereka masih ingin makan sekarang sudah agak susah, seperti daging babi, rusa. Itu
sekarang sudah agak sulit karena sudah terlalu jauh. Nah, tapi kalau dulu itu mudah dicari karena dulu itu gampang hutan masih berhijau, hutan masih rimba, tapi sekarang sudah semua udah banyak yang sudah ditebang, banyak yang sudah habis hutannya. Bagi masyarakat Ohongan Manyawa, rumah berdinding kayu di desa layaknya penjara yang merenggut kebebasan. Hutan adalah rumah yang sebenarnya. Di hutan, mereka bebas berjelajah tanpa khawatir kelaparan karena hutan menyediakan beragam kebutuhan pokok. Ama tolo ko daw nangin na. Nako mahebangin di ka ko, mahejoro no tolo. Mana untuk kinahi dimulah ko mata naman dah sekarang. Matado do awa. Ada doa mata pinang. Pinang aduh. Mamluku. Program resettlement mulai dilancarkan pemerintah melalui Departemen Sosial sejak tahun 1970-an. Seiring diberlakunya kebijakan hak penguasaan hutan di era Soeharto untuk memfasilitasi para investor kayu. Dimulai di Desa Dodaga, program ini kemudian menyebar ke desa-desa lain di Halmahera. Pemerintah pun terus menggencarkan program ini seiring dengan nikel yang tengah naik daun. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara mengklaim bahwa program ini adalah bagian dari upaya penanganan komunitas adat terpencil atau suku-suku terasing. Nah, sekarang yang di Halmahera Timur itu dengan Halmahera Tengah itu kan semakin terjepit betul. Karena memang mereka punya lahan kan diambil perusahaan sebagian besar. Tapi saya sudah sampaikan di Dukcapil, kalau bisa mereka itu ada kakaknya. Karena mereka sampai saat ini kan tidak menerima apa yang negara berikan ke mereka kan. Untuk masyarakat itu seperti bansos, seperti PKH, seperti BPNT. Mereka tidak tersentuh karena memang mereka tidak punya nik. Punya kakak. Berdasarkan data Global Forest Watch, dalam 2 dekade, lebih dari 140.000 hektar hutan primer di Pulau Halmahera hilang atau mengalami deforestasi. Provinsi Halmahera Tengah dan Timur yang menjadi area populasi terbanyak suku Ohongan Manyawa telah kehilangan hutan primer seluas 63.000 hektar. Sebagian besar deforestasi disebabkan oleh pertambangan nikel. Pada wilayah-wilayah kelompok yang masuk dalam wilayah konsesi tambang, apalagi kita bicara tambang nikel, landscape kelompok itu dia berada di sungai, dan pasti satu sungai atau hulu sungai itu ada 1 atau 3 hulu sungai, dan itu dari aliran sungai itu banyak cabang. Ini pasti berada di tengah-tengah gunung dan bukit. Nikel ini kan cenderung mengeruk topsoil atau lapisan permukaan tanah yang sesungguhnya di Halmahera ini tidak terlalu tebal. Ketika ini dibuka, itu kan semua sedimen tanah itu yang itu pada saat hujan itu kan lari turun semua melalui das itu ke sungai. Sudah pasti sumber pangan mereka dari sungai itu terganggu. Oleh udang, kalau sudah air itu pasti mati. Dan mulai susah mereka cari ikan, udang dan sidat. Beberapa kasus misalnya kelompok di Halmahera Tengah yang memang sebagian besar wilayahnya sudah hampir diambil sama tambang, itu sudah pasti mereka sangat susah, mereka cukup menderita. Nikel menjadi komoditas tambang primadona untuk bahan baku kendaraan listrik. Sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Deposit nikel Indonesia terkonsentrasi di wilayah timur. Maluku Utara menjadi provinsi kedua dengan cadangan nikel terbanyak. Penambangan berpusat di Halmahera Tengah dan Timur.
Nikel yang dikeruk dari hutan-hutan di Halmahera disuplai ke PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP yang berada di pesisir Teluk Weda untuk diolah menjadi baterai kendaraan listrik. PT IWIP merupakan kawasan industri terintegrasi pengolahan logam berat yang dimiliki oleh 3 investor asal Tiongkok, yakni Tsingshan, Huayu, dan Zhenji. Perusahaan ini memiliki luas lebih dari 4.000 hektar. Beberapa perusahaan industri pengolahan nikel juga berada di kawasan ini, di antaranya PT Wedabai Nikel, PT Yasi Indonesia Investment, dan PT Yosan Nikel Indonesia. Jadi begitu perusahaan tambang masuk, kan otomatis wilayah mereka ini kan terancam. Jadi ada eksploitasi besar-besaran terhadap hutan mereka. Jadi kayak di wilayah Halteng, Akejira, kan itu ada berapa keluarga. Itu dulu ada berapa kelompok, ada sampai 6 kelompok. Tapi sekarang ini itu sudah tinggal satu kesatuan rumah, tinggal bokum mereka. Yang lain itu nggak ada. Nggak tahu kemana, ada kelompok Popoyako, Papayako itu sudah nggak tahu di mana lagi. Jadi mereka memang sudah bergeser semua, udah nggak ada. Yang tersisa tinggal satu, yang masuk di wilayah WBN. Tinggal satu, yang di Halteng. Di Halteng juga begitu, di Halteng juga banyak yang sudah bergeser. Ketika mereka bertanam di sini, cocok tanam di sini, terus pasang jerat di sini. Pokoknya inilah beraktivitas di situ. Ketika ada perusahaan masuk, otomatis mereka menyingkir. Karena orang-orang ini kan tidak mau kontak dengan orang-orang luar. Terus kemudian mereka juga ketika ada perusahaan masuk mau bikin, misalnya mau pasang apa di wilayahnya dia, itu pasti dia akan bilang begini, tunggu saya angkat dulu jerat saya, jerat babi atau rusa, pindahin dulu. Nah, jadi dia minta berapa hari, 2 hari begitu dia pindahin jerat. Kayak begitu polanya. Dan kan perusahaan tidak masuk di satu wilayah itu, satu lokasi itu, pasti berpindah-pindah. Nah, semakin banyak jauh perusahaan masuk, mereka juga semakin jauh berpindah. Begitu perusahaan masuk ke dalam, kan perusahaan ini bawa orang yang memang kenal dengan mereka, toh peneliti yang memang punya kedekatan dengan ohongan nama nyawa ini, yang mengerti bahasa, yang mengerti pola hidup. Dan kalau mereka masuk itu kan mereka pasti bawa sembako, baterai, bawa pokoknya kebutuhan mereka. Bahkan kalau mau lihat tuh sampai bawa lemari plastik untuk kasih ke mereka. Makanya begitu masuk ke dalam, mereka pasti akan welcome. Karena mereka juga tidak tahu ini perusahaan masuk untuk apa. Apakah mau bikin ini, mau ambil nikel, itu mereka nggak ngerti soal itu. Yang mereka tahu adalah mereka mau beraktivitas, sehingga dengan sukarela dia pindah gitu. Tapi sukarelanya ini karena ketidaktahuan mereka. Jaringan Advokasi Tambang mencatat PT IWIP dan PT WBN telah memicu deforestasi di Halmahera Tengah seluas lebih dari 4.000 hektar dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2024. Deforestasi akan terus berlanjut sebab PT IWIP berencana memperluas kawasan industrinya hingga 15.000 hektar. Begitu pula PT WBN. Selain industri pengolahan nikel, perusahaan ini juga memiliki konsesi seluas lebih dari 45.000 hektar. Menjadi perusahaan dengan konsesi tambang nikel terluas di Halmahera dan masih terus melakukan eksploitasi. Luas konsesinya mencakup Halmahera Timur dan Tengah. Tak hanya deforestasi, debu pengolahan nikel juga mengepung kawasan Weda, memicu penyakit ispa dan kulit bagi masyarakat, termasuk masyarakat ohongan nama nyawa yang tinggal di hutan Akejira, hutan yang berada tepat di belakang PT IWIP. Bokum dan kelompoknya menjadi satu-satunya kelompok masyarakat ohongan nama nyawa yang masih bertahan di hutan Akejira. Dia adalah kerabat Hidete. Dahulu, mereka tinggal dalam satu kelompok di hutan Akejira. Kelompok ini kemudian berpencar menjadi beberapa kelompok akibat ekspansi tambang nikel. Bokum juga kesulitan memperoleh pangan di hutan. Dia kerap keluar hutan, menempuh jarak puluhan kilometer demi mendapat sembako dari perusahaan dan masyarakat di desa. Di balik sumringah dan keramat tamahannya, Bokum menyimpan masa lalu kelam. Siapa sangka bahwa Bokum adalah seorang mantan narapidana. Dia baru menghirup udara bebas 3 tahun lalu setelah mendekam di balik jeruji besi selama 8 tahun.
Bokum dipenjara bersama Nuhu yang juga masyarakat Ohongan Manyawa karena tudingan melakukan pembunuhan berencana pada tahun 2014. Mereka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Bokum bebas pada 25 Januari 2022 setelah mendapat remisi. Sedangkan Nuhu meninggal dunia di penjara pada tahun 2019. Laporan investigasi Kontras menyebutkan Nuhu meninggal diduga karena penyiksaan oleh pihak kepolisian saat proses pemeriksaan yang menyebabkan efek berkepanjangan. Kasus tudingan pembunuhan yang menargetkan suku Ohongan Manyawa tak hanya menimpa Bokum dan Nuhu. Kurun waktu 2014 hingga 2023, setidaknya ada 10 masyarakat Ohongan Manyawa yang dijebloskan ke dalam penjara karena tudingan serupa. Polisi ini sangat bagus, luar biasa merekonstruksi kasus, membuat kronologis kasus yang kemudian meyakinkan orang gitu, meyakinkan hakim bahwa mereka adalah pembunuh. Itu disetting dari saksi-saksinya, begitu-begitu. Jadi ketika kita melakukan kayak di Bokum nih. Jadi ketika kita menghadirkan orang yang memang ada pada saat kejadian itu akan terbantahkan dengan saksi-saksi yang polisi. Dihadirkan polisi. Saksi-saksi kita itu nggak dipakai sama pengadilan. Dan semua polanya adalah dicincang, dimutilasi. Semua dengan kasus pembunuhan yang wilayah tempat kejadian ya, TKP-nya itu jauh dengan wilayah tempat tinggal mereka. Nah, kasus yang awal kayak kasus Bokum itu tinggalnya di Halteng, pembunuhannya di Haltim. Dengan jarak yang sangat cukup jauh itu tidak memungkinkan ya, karena mereka itu punya wilayah teritori sendiri. Jadi walaupun dalam satu hutan itu mereka punya batas-batas wilayah yang tidak boleh saling melanggar gitu. Jadi mereka tetap akan saling menghormati wilayahnya mereka. Itu adalah kriminalisasi, kemudian itu adalah bagian dari teror ya yang dibuat untuk mereka yang di dalam supaya perusahaan bisa masuk dengan mulus di dalam, karena kan ya kita tahu lah kalau ada isu masyarakat adat pasti kan itu akan mengganggu investasi, ya kan? Nah, perusahaan ini tidak pernah masuk melalui mekanisme, tidak dapat izin dari warga di dalam. Ohongan Manyawa itu tidak ada mekanisme FPIC, itu tidak dilakukan, main masuk aja dengan peneliti. Sudah pertama itu kan Ohongan Manyawa itu kan ada stigma buruk ketika orang bilang dia tugutil, pembunuh lah, bengis, kejam, bodoh, tuna budaya dan lain sebagainya. Makanya isu yang paling gampang itu masuk di dalam itu adalah pembunuhan yang terjadi dalam hutan itu adalah dikaitkan dengan pelakunya orang Tobelo Dalam, orang yang ada tinggal dalam hutan. Di balik kemilau mobil listrik yang senyap dan berlabel ramah lingkungan, terpapar dilema kompleks, terutama soal kerusakan ekologi dan pelanggaran hak asasi manusia. Halmahera menjadi contoh bagaimana pertambangan nikel untuk bahan baku kendaraan listrik menghasilkan sekelumit persoalan, alih-alih mensejahterakan masyarakat. Ekspansi pertambangan nikel yang menggerus hutan-hutan di Halmahera tak lepas dari kebijakan hilirisasi sebagai ambisi Indonesia menjadi produsen baterai kendaraan listrik. Lewat kebijakan ini, sejak awal tahun 2020 di era Presiden Joko Widodo, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah dan memaksimalkan produksi dalam negeri. Itulah sebabnya, kawasan industri pengolahan nikel seperti PT IWIP ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Sehingga kalau nanti industri baterai listriknya jadi, pabrik mobil listrik, sepeda motor listrik, bus listrik semuanya jadi, segera ekosistemnya akan terbentuk. Inilah daya saing yang ingin kita tunjukkan bahwa kita memang siap untuk berkompetisi di arena global. Rezim berganti bukan berarti ada revisi kebijakan. Setelah terpilih menjadi presiden periode 2024-2029, Prabowo Subianto lantas meneruskan kebijakan warisan Joko Widodo. Di masa pemerintahannya, Prabowo bahkan berencana memperbanyak jumlah komoditas hilirisasi menjadi 28. Tak hanya di sektor pertambangan, 28 komoditas itu juga berasal
dari sektor pertanian dan kelautan. Untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya, kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam, Indonesia Battery Corporation, dan CBL Contemporary Brunn Leijert. Mega proyek kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok ini dikerjakan di Desa Buli, Kecamatan Mabah, Halmahera Timur, dan Karawang, Jawa Barat. Proyek ini berfokus pada pertambangan dan pengolahan nikel, produksi hingga daur ulang baterai. Nilai investasinya mencapai 5,9 miliar US dollar atau setara 96 triliun rupiah. Tiada pengakuan dan perlindungan bagi suku Ohangana Manyawa. Rentetan penyingkiran, kriminalisasi, hingga perampasan ruang hidup asli Halmahera demi ambisi kendaraan listrik ini terkesan mengarah pada upaya genosida dan ekosida. Kondisi itu diperparah dengan tidak adanya regulasi yang mengakui dan melindungi keberadaan mereka. Konstitusi Indonesia pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 sebenarnya mengakomodir perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat yang hidup sejak ratusan tahun di bumi Nusantara, termasuk pengakuan wilayah adat atau hak ulayat. Mekanisme lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014. Kebijakan itu menyebut kepala daerah dapat mengakui dan melindungi masyarakat adat melalui surat keputusan bupati atau peraturan daerah. Upaya pengakuan suku Ohangana Manyawa mandek pada tahap pemetaan partisipatif wilayah adat yang telah dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Maluku Utara sedekade lalu. Upaya untuk mendorong perda pengakuan Ohangana Manyawa tak berhasil. Tarik ulur kepentingan politik ekonomi membuat peraturan tersebut mandek di meja birokrasi daerah. Ini sebenarnya persoalan kita karena hanya menjadi cerita bahwa ada suku ini, ada kelompok ini di dalam hutan. Tapi bagaimana kehidupan mereka, bagaimana jaminan keberadaan mereka itu tidak pernah jelas. Nah, oleh karena itu yang penting bagi kami sekarang ini adalah yang pertama bagaimana mendudukan alas hak mereka terhadap wilayah. Karena mereka pemilik. Tidak ada tanah negara di Halmahera itu. Karena nenek moyangnya tidak pernah secara tulis menyerahkan tanah mereka itu kepada negara ini sejak zaman kemerdekaan. Dan mereka tidak pernah diajak ngomong soal berbagai kebijakan yang masuk ke dalam wilayah mereka. Malah sampai terjadi konflik dan cenderung genosid, karena digusur ya mereka dari wilayahnya. Ada berbagai upaya pemerintah yang cenderung mengeluarkan mereka dari hutan untuk tinggal di pesisir, padahal itu bukan ruang hidup mereka. Bagaimana menurut kita rumah yang layak itu berbeda dengan mereka. Karena mereka menyatu dengan alam. Karena orang itu selalu begitu ya, selalu bergantung tradisi masyarakat atau suku asli itu kan begitu, punya hubungan yang kosmik ya antara manusia dengan alam, saling bergantung. Jadi bagaimana mengakui hak-hak mereka atas wilayah dengan alas hak. Jadi wilayah-wilayah kelompok, semua di seluruh wilayah kelompok wilayah mereka itu jelas. Di antara mereka jelas batasan wilayah masing-masing kelompok. Dan ada batas karena semua yang ada di dalam hutan itu punya nama. Gunung, apa sungai, anak sungai itu mereka punya nama dalam bahasa mereka. Itu sudah dari zaman nenek moyang. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa itu bukan punya mereka. Itu yang penting. Jadi bagaimana mengakui wilayah adat mereka dan bagaimana menghormati wilayah mereka. Kalau toh ada kepentingan yang masuk, pastinya harus bicara dengan mereka. Terlepas dari mereka setuju atau tidak setuju, apa yang mereka dengan kesadaran kritis mereka itu baik atau tidak baik bagi
kelompok, masing-masing kelompok, generasi atau lingkungan, ruang hidupnya mereka di masa sekarang maupun yang akan datang. Masyarakat Ohongan Manyawa tak sendiri. Terdapat ribuan kelompok masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat atau BRWA, dari 33,6 juta wilayah adat di Indonesia, hanya 2,4 juta hektar yang telah tersertifikasi alias diakui dalam Perda. Sisanya masih berkutat dalam lingkaran verifikasi, registrasi, dan pencatatan. Bahkan, dari luas wilayah adat yang ada, lebih dari 7,3 juta hektar tumpang tindih dengan konsesi korporasi. Kasmita Widodo, Kepala BRWA menyebut sulitnya menerbitkan Perda Perlindungan Masyarakat Adat disebabkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Pengakuan hak dan perlindungan hukum masyarakat adat tak cukup kalau hanya diatur dalam regulasi setingkat peraturan pemerintah, namun harus setara undang-undang. Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat menilai regulasi ini akan menjadi payung hukum tunggal untuk memperjelas status masyarakat adat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dalam RUU ini mencakup hak atas tanah ulayat, wilayah adat, kebudayaan, sumber daya alam, menjamin kelestarian adat, dan melindungi mereka dari ancaman investasi serta pembangunan. Dalam konteks ini kita berharap pengakuan masyarakat adat itu sebagai subjek hukum gitu, tidak lagi dia dikesampingkan dalam konteks pengambilan keputusan. Dia juga harus turut sebagai subjek hukum yang bisa menentukan atau bisa berpartisipasi penuh untuk apa istilahnya ya terkait wilayah adatnya gitu, karena keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 nomor 35 tahun 2012 kan sebenarnya menjelaskan bahwa putusan konstitusi itu menjelaskan bahwa hutan adat bukan bagian hutan negara begitu, sehingga masyarakat adat yang hidup di dalam hutan yang milik masyarakat adat sebagai sumber penghidupan mereka seharusnya bisa dijaga dan istilahnya dihormati oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah. Begitu juga investor-investor yang akan menggunakan tanah adat ini sebagai celah untuk berinvestasi. Karena sebenarnya kalau dilihat ya, rumah masyarakat adat ini ketika misalnya dia diatur, justru dia membenahi atau membuat aturan yang dilakukan para investor itu jadi tepat gitu, tidak melakukan kekerasan terhadap masyarakat adat gitu ya, terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat adat, bisa saling bekerja sama dengan masyarakat adat, sehingga kejadian-kejadian seperti hari ini, kriminalisasi, terus juga perampasan tanah gitu, konflik antara masyarakat itu tidak terus terjadi. Sayangnya, sejak diperjuangkan dari tahun 2006 sampai sekarang, DPR RI belum juga mengesahkan regulasi ini menjadi undang-undang. Upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat selalu mandek dalam labirin legislatif. Berbagai hal menjadi faktor penghambat pengesahan RUU Masyarakat Adat. Pemerintah pun didesak untuk menerapkan zona larangan bebas tambang di wilayah masyarakat adat Ohongan Manyawa. Survival International menilai bahwa kebijakan ini merupakan satu-satunya solusi untuk melindungi suku asli Halmahera.
Dampak industri nikel terhadap Ohangana Manyao adalah sangat serius dan kami sangat khawatir bahwa akan ada genosida terhadap masyarakat Ohangana Manyao di Halmahera karena mereka bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Inilah berisiko besar dan masyarakat Ohangana Manyao yang masih terisolasi atau uncontacted, mereka adalah orang yang paling rentan di dunia ini karena mereka tidak punya imunitas dari penyakit dari luar. Jadi kalau ada kasusnya penyakit yang masuk ke wilayahnya mereka semua bisa mati karena penyakit mereka seperti suku-suku yang terisolasi yang lain di Amerika Selatan, di hutan Amazon dan juga di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Akhir November lalu, Ngigoro, tetua suku Ohangana Manyawa bersama Survival International mendatangi kantor Eramet di Paris, Prancis. Ia mendesak Eramet, salah satu perusahaan pemegang saham mayoritas PT Wedabay Nikel, untuk menghentikan penambangan nikel di hutan Ohangana Manyawa. Jadi, jauh-jauh pun sampai datang di sini karena Eramet ini sudah mencuri Ohangana Manyawa yang punya wilayah habis-habisan. We came all the way here because Eramet have stolen our land of Ohangana Manyawa. That's why we came all the way here. It's the coldest place in the snow. Perusahaan itu tidak punya hak untuk membongkar hutan dan wilayahnya masyarakat Ohangana Manyawa. Inilah pelanggaran hak asasi manusia, inilah pelanggaran hukum Indonesia dan hukum internasional. Hanya ada satu solusi untuk melindungi dan mendukung hak-hak masyarakat Ohangana Manyawa, itu adalah no-go zone atau zona larangan. Zona di mana tidak ada aktivitasnya tambang di atas wilayahnya mereka oleh pihak luar, khususnya tambang nikel seperti Wedabay Nikel. Inilah juga protokol yang sudah diakui oleh PBB, yang sudah diakui di dalam hukum internasional. Rampok tanah Ohangana Manyawa, jadi harus dihentikan dan Eramet harus dihentikan. Untuk Ohangana Manyawa tidak rela untuk memberikan tanah kepada Eramet, harus dihentikan. Eramet orang yang terkaya di dunia, mengambil tanah untuk Ohangana Manyawa, tapi Ohangana Manyawa menderita dan tertangis. Jadi saya harap untuk Eramet dihentikan untuk penambangan Ohangana Manyawa. Jangan pun kan Bokumu dan no punya wilayah. Sekalipun wilayah lain dote akan tidak diizinkan untuk Eramet ditambang. Jadi mereka seperti orang yang tidak pernah dianggap gitu, ada di dalam hutan dan menghuni hutan itu. Padahal mereka itu yang menjaga hutan Halmahera. Mereka menghormati hutan. Kalau dibilang klasifikasi hutan, mereka punya hutan lindung, mana hutan sakral, itu mereka ada. Orang Halmahera, orang dalam itu cuma pengen jangan diganggu, itu saja. Mereka tidak mengerti investasi itu untuk apa kan? Karena dengan mereka itu coba apa manfaatnya tambang mereka? Tidak ada, yang ada berubah pola hidupnya dari makan ubi, kasbi, sekarang makan beras, indomie. Padahal mereka biasanya kan babi, rusa, kasbi. Sekarang mau berburu di mana coba? Rusanya nggak ada lagi, setengah mati. Kalau ada pun jauh itu akan masuk wilayah teritori yang lain.